البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى Al-Hadis Tsamin wal Ishrun Ba'dal Mi'ah 129. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik Tayyib radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khobar anna belum muncul, tapi langsung dikasih apa di sini, diberikan hal. Wa Mu'adzun radifuhu ala rahl, dalam keadaan Mu'adz itu diboncengkan oleh beliau di atas kendaraan. Qala, ini baru khobar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, saya siap memenuhi panggilan Anda wahai Rasulullah, dan saya siap melayani Anda. Qala ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik salasan, ini sampai 3 kali. Qal ma min abdin yashhadu alla ilaha illallah, tidak ada seorang hamba pun yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbi, dalam keadaan jujur dari hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah mengharamkan dia terhadap neraka. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya saya mengkhabarkan berita ini kepada orang-orang sehingga mereka bergembira? Qal idzan yattaqilu, jika demikian mereka akan bersandar kepada kalimat tauhid nantinya, tidak mau beramal. Wa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuma, dan Mu'adz mengabarkan kabar gembira ini tatkala beliau hendak wafat, ta'assuma, karena beliau takut berdosa, ingin menghindari dosa. Baik, hadis ini muttafaqun alaih. Walaupun tak sholat pun. Nah, makanya Rasulullah khawatir nanti mereka jadi salah sangka. Satu hadis mesti apa? Digabung dengan dalil-dalil yang lain juga. Baik, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis dari guru beliau dan juga guru Imam Muslim, sahabat Imam Ahmad, yaitu Ishaq bin Ibrahim, Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim, yang dikenal sebagai apa? Ishaq bin Rahawayh Al-Hanzali Al-Marwazi, ini dari Khurasan. Iya, dari Ajam beliau. Dan ini titelnya banyak sekali. Beliau Ahadul A'immah, Ahadul A'lam, salah satu imam, salah satu tokoh. Beliau faqih minal fuqaha, dan beliau sifatun sabetun, dan juga sekaligus beliau sangat kuat di dalam masalah sunnah. Ini Ishaq bin Ibrahim, biografinya panjang, qawalun bil haq, dan seterusnya. Baik, beliau Abu Ya'qub. Qal haddatsana Mu'adz bin Hisham. Baik, Mu'adz bin Hisham tidak disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam Tahdhibut Tahdhib siapa kunyahnya, wallahu alam. Tapi ini Mu'adz bin Hisham bin Sambar Ad-Dustuwai Al-Basri, siqatun sabt. Baik, qal haddatsani abi, ayah beliau ini yaitu siapa? Hisham bin Sambar Ad-Dustuwai Al-Basri. Dikatakan Dustuwai karena apa? Beliau pekerjaannya itu mengimport kain. Kalau tak salah kain, dan boleh jadi apa? Kain dan lain-lain, tapi yang disebutkan dalam biografinya adalah siap, yaitu kain-kain, pakaian-pakaian dari luar untuk dimasukkan ke Basrah. Jadi kerjanya adalah niaga kain. Ambil dari
tempat yang jauh, diantaranya adalah dari Persia, kemudian dijual di Irak dan sebagainya. Gaya nih. Bicara apa itu, jual beli kain. Buat ekspor nih. Iya, Oke, besar saudagar kayaknya. iya betul. Beliau kunyahnya Abu Bakar, ini Hisham Ad-Dustuwai Abu Bakar, dan beliau min asbatin nas fi Qatadah. Asbatun nas fi Qatadah itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, yang paling hebat, murid Qatadah nomor 1 itu adalah siapa itu ya? Sa'id bin Abi Arubah. Yang kedua ini Hisham bin Sambar Ad-Dustuwai. Yang ketiga adalah Syu'bah bin Hajjaj. Tayyib. Al-Wasiti Al-Basri, ma'ruf Syu'bah itu ya. Nah, 3-tiganya murid terbaik dari Qatadah. Nah, sekarang beliau meriwayatkan dari Qatadah, makanya hadis ini kuat sekali. Qatadah ma'ruf ini terulang-ulang, beliau adalah minal muksirin Abdul Khattab, yaitu Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri Al-Akmah, buta sejak bayi, sejak lahir, tapi hafalannya hebat, mampu membaca, mampu menghafal hadis seperti menghafal Al-Baqarah, dan mampu menghafal Al-Baqarah seperti menghafal Al-Fatihah. Ini hafalannya hebat sekali beliau, mufassir. Dia belajar dengan apa? Dengar. Iya, mendengar, belajar ke Anas bin Malik, mendengar terus. Dengar itu. Iya, mendengar, menghafal. Otaknya sudah berpikir tuh ya. Sama. Otaknya sudah berpikir. Dilatih terus. Qal haddatsana Anas bin Malik. Ya, jelas ini riwayat kuat sekali karena beliau termasuk murid terkuatnya Anas. Kita tahu murid terkuatnya Anas ada 3. Yang pertama adalah Sabit bin Aslam Al-Bunani. Yang kedua ini Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Nah, yang ketiga adalah siapa? Imam Az-Zuhri itu. Nah, Anas bin Malik ma'ruf, beliau adalah Abu Hamzah. Anas bin Malik Al-Ansari Al-Basri, termasuk yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya orang Basrah, kecuali apa? Ishaq bin Ibrahim, beliau asalnya adalah dari Marwa, dari Khurasan. Baik. Apakah beliau lama juga tinggal di Basrah? Wallahu a'lam. Jelas beliau memang pernah ke Basrah, keliling dunia juga. Tapi apakah sanadnya dikatakan Basriun? Wallahu a'lam. Baik, isi hadisnya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa Mu'adzun radifuhu 'ala rahl. Dalam keadaan Mu'adz itu diboncengkan oleh beliau di atas kendaraan. Radif wazan fa'il bermakna maf'ul, isim maf'ul, yaitu marduf, seperti apa? Qatil bermakna maqtul, jarih bermakna majruh, radif bermakna marduf, yaitu apa? Yang diboncengkan. Mu'adz diboncengkan oleh Nabi di atas kendaraan beliau. Kalau nggak salah di atas onta, ya, di atas nakoh, onta betina kalau tak salah. Karena agak lupa. Nanti kita lewati lagi hadisnya ini terulang. Baik. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lain-lain. Ketawaduan Nabi mau memboncengkan sebagian rakyatnya. Baik. Tidak mengatakan, oh saya orang terlalu suci, engkau tak boleh naik di atas kendaraan saya dan sebagainya. Jelas tak boleh demikian. Baik. Dan dari sisi yang lain, ini adalah keutamaan Mu'adz, sebagaimana disebutkan dalam Zadul Ma'ad, sampai disebutkan daftar orang-orang yang pernah diboncengkan oleh Nabi. Ini keutamaan. Di antaranya adalah semua istri Nabi pernah diboncengkan oleh beliau secara umum. Demikian pula kalau dari kalangan lelaki, ini ada Mu'adz bin Jabal, demikian pula ada Al-Fadl bin Abbas, ada Abdullah bin Abbas, ada Usamah bin Zaid dan seterusnya. Ini keutamaan, termasuk orang yang pernah diboncengkan oleh Nabi. Kita kalau diboncengkan dalam kereta raja pun mungkin kita akan cerita kemana-mana itu. Wah, ini keutamaan besar. Nanti teman tanya, dapat kereta raya juga tak? Oh, tak tahu. Tapi ini keutamaan. Apalagi ini Nabi yang memboncengkan. Baik, kemudian disebutkan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Mu'adzu bin Jabal, ya Mu'adzu. Kenapa? Karena dia mabni ala
ad-dhamm karena dia adalah munada mufradul alam mabni ala dhamm fi mahalli nasbin. Baik. Mu'adzah. Tak boleh kecuali kalau setelah lafaz mu'ad itu ada mudhof ilaihnya. Sementara ini bukan mudhof ilaih. Ya mu'adzu. Iya. Karena yang setelahnya itu badal. Ini salah print ya. Nah, ini dah betul. Ya Mu'adzu ibna Jabal, dah betul. Ini itu mu'adzah. Di situ Mu'adzah. Mu'adzu sih. Mungkin itu mungkin salah print. Ya. Yang betul Mu'adzu. Ya mu'adzu benar. Ya Mu'adzu benar, iya. Dia ibna karena apa? Ibna ini mudhof, Jabal mudhof ilaih. Makanya dia mansub. Ya, yang betul ya Mu'adzu. Harfun nida. Iya, yang ya harfun nida bermakna apa? Unadi, unadi Mu'adzu, unadi ibna Jabalin. Saya memanggil. Baik. Kemudian kata sebagian ulama ini menunjukkan pentingnya memanggil orang yang diajak bicara sebelum masuk kepada inti pembicaraan. Kita panggil dulu, wahai fulan, misalkan. Soalnya kalau tidak dipanggil namanya, mungkin kita bicara dia tak dengar karena dia menyangka kita mengajak bicara orang lain atau apa. Ini disebut nama tu Mu'adzu bin Jabal. Iya, dipanggil secara lengkap. Dalam Malaysia, Mat Muhammad bin Mat. Mat, Dul, atau apa mungkin bisa. Dalam sebut nama bapa ya, Mu'adzu bin Jabal. Iya, lebih lengkap. Ya Mu'adzu bin Jabal. Ibrahim. Kalau kebetulan namanya sampai 5 kata, tak ya panjang-panjang letih. Rain. Kalau di tempat lain Ibrahim panggil Bram, ya Bram. Rain. Nah, ini lebih baik ya Ibrahim misalkan masih lebih baik. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Labbaika ini mansubun sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlak. Asalnya apa? Ulabbi labbaika. Jadi ini mansub sebagai maf'ul mutlak, ada fi'il yang tersembunyi. Ulabbi labbaika. Kenapa labbai? Karena ini yaknya ya musanna, ya apa itu? Tasniyah, menunjukkan dua. Tapi tasniyahnya lit taksir. Sebagaimana dijelaskan oleh As-Sunhaji dan lain-lain. Yaitu walaupun lafadznya dua di sini, bukan maksudnya saya hanya memenuhi panggilan Anda 2 kali wahai Rasulullah, tapi apa? Saya siap berulang kali, dipanggil sebanyak apapun saya siap. Ini pola tasniyah di sini. Seperti dalam Quran, dalam surat yang kita disunahkan membaca tiap hari itu, surat apa? Al-Mulk. Baik. Sumarji'il basara karrotaini. Kemudian kembalikan pandanganmu 2 kali, lihat ke langit. Bukan maksudnya hanya melihat 2 kali, tapi lihat ulang-ulang, periksa ada tidak kecacatan di dalam pengaturan Allah Ta'ala. Tidak akan ada, engkau tidak akan mendapatkan itu, matamu yang letih. Nah ini karrota ini bukan maksudnya hanya 2, tapi berulang-ulang. Demikian pula ini, labbaika bukan maksudnya hanya memenuhi 2 kali, tapi berulang-ulang. Saya siap memenuhi panggilan Anda, berulang-ulang. Semalam bulan penuh, itu tergantung bulan ya. Bulan penuh, ini ya. Tapi bulan tak jatuh, dia tergantung. Ya Allah memberikan apa itu, semuanya ada garis edarnya. Kullum fi falaki yasbahun. Masing-masing benda langit ada garis edarnya, bergerak di garis edarnya. Baik. Kemudian disebutkan di sini wasa'daik. Baik, bukan hanya labbaik, bahkan ditambah lagi wasa'daik. Ini juga sama, yaitu apa? Usaiduka sa'daik. Yaitu dia mansub, alamat nasabnya adalah yaitu apa? Ya, karena dia musanna. Nah, dia mansub sebagai apa? Maf'ul mutlak. Usaiduka sa'daik. Saya selalu siap untuk melayani Anda. Baik, labbaik wa sa'daik. Baik. Tapi jangan dibuat untuk ejekan seperti di Indonesia itu dibuat pesong-pesongan labbaik Allahumma labbaik, lama-lama baik, tak boleh itu buat permainan. Ini kalimat tauhid, jangan untuk permainan. Kalimat nasyid dia, labbaik Allahumma labbaik. Kalau terlalu diperindah ini makruh, kata Imam Syafi'i makruh. Ini kawan buat pergi haji tu dalam bas ni, misalkan
akal. Akhirnya jadi nyanyian lagi. Nyanyi labbaik Allahumma lagi dia munasyid. Akhirnya jadi mendayu-dayu, jiwa jadi lalai, bukan khusyuk menghadap Allah Ta'ala. Jadi hukum itu menjadi Makruh, Imam Syafi'i bilang makruh. Melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan, nah itu makruh kata beliau. Lepas solat baca subhanallah pada dia ada lirik-lirik gitu. Kalau masih sederhana tak apa, tapi kalau terlalu mendayu-dayu ada taronom apa-apa itu jadi makruh. Tayyib. Kemudian qal ya Mu'ad, diulang lagi, dipanggil lagi. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, at-tikrar li ziyadati tanbih. Yaitu apa? Kenapa Nabi mengulang? Bukankah Mu'ad sudah siap mendengar? Kenapa diulang bahkan sampai 3 kali disebutkan nanti itu? Maka kata beliau, Nabi mengulang ini untuk semakin menambah perhatian, memperingatkan pada Mu'ad bahwasanya apa yang Nabi ceritakan ini nanti perkaranya sangat penting. Dan Mu'ad adalah murid beradab, bukan mengatakan wahai Nabi tak ya lagi ulang-ulang saya siap nih. Enggak, jelas beliau beradab, beliau tahu oh ini penting, perkara penting. Jelas Mu'ad bin Jabal pakar bahasa, pakar lughah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, seluruh sahabat Nabi adalah ahlul lughah, ahlul lisan. Jadi mereka paham, Nabi mengulang-ulang bukan karena ingin membuat bosan, tapi sebagai bentuk apa? Bahwasanya ini isyarat yang akan dibicarakan itu sangat penting. Nah, Mu'ad mengulang lagi tak bosan. Labbaika ya Rasulullah wa sa'dai. Ini kemudian Anas menyebutkan ini terjadi sampai 3 kali. Qal ma min ahadin, ma di sini manafiyah, minnya adalah taukidun nafi. Ahadin dia majrurun lafdhon, tetapi apa? Marfu'un hukma. Secara lafadznya majrur karena ada min, harfu jar. Tetapi secara hukum dia marfu karena dia adalah mubtada. Asalnya ma ahadun yashhadu. Baik. Nah, ini minnya taukidun nafi, yaitu betul-betul Nabi menjelaskan sama sekali tidak ada orang yang begini kecuali akan begini. Baik. Apa itu? Yashhadu alla ilaha illallah. Dia bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini menunjukkan apa? Betapa tingginya nilai syahadatain. Tauhidul mursil dan tauhidul mursal. La ilaha illallah ini tauhidul mursil, mentauhidkan zat yang mengutuskan. Kemudian Muhammadur Rasulullah tauhidul mursal, mentauhidkan sosok nabi yang diutuskan. Kita tak mau mengikuti nabi-nabi yang lain. Memang wajibnya hanya Nabi Muhammad, bahkan nabi yang lain pun menjadi makmumnya Nabi Muhammad. Nah, ini pentingnya 2 kalimat tauhid sampai Nabi memanggil Mu'ad sampai 3 kali. Padahal Mu'ad sudah di situ. Baik. Sidqan min qalbi. Nah, syaratnya ini. Sidqan ini mansubun alal haliyah, dalam keadaan jujur. Ini kan masdar. Baik. Kita tahu di antara syarat hal adalah dia itu berupa apa? Masdar yang mansub. Dan boleh juga dia berupa isim fa'il atau isim maf'ul dan sebagainya itu. Sidqan hal. Ya hal, dalam keadaan jujur dari hatinya. Baik, ini dari sisi nahwunya. Adapun dari sisi usul fikih, bahwa hal ini termasuk adatus syarat, yaitu alat untuk menunjukkan syarat. Jadi syarat dia mendapatkan keutamaan ini adalah syaratnya adalah jujur dari hatinya. Berarti keluar darinya apa? Orang-orang munafikun yang mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Ternyata apa? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ternyata Allah bersaksi bahwasanya orang munafikin dusta. Jadi syarat mendapatkan keutamaan syahadatain tadi adalah memang jujur dari hatinya. Kemunafikan tak berfungsi di sini. Illa kecuali, nah ini tadi ada nafi, sekarang ada isbat. Dijelaskan oleh Ibnul Azir rahimahullahu taala dalam Al-Amsal, dalam Al-Masalis Sa'ir, bahwasanya nafi dan isbat min aqwa adawatil hasr, termasuk alat pembatasan yang terkuat. Yaitu tidak ada yang begini kecuali dia akan begitu. Ini kuat sekali. Walaupun tentunya hadis ini tetap akan dibatasi oleh hadis yang lain, ada syarat-syaratnya. Buktinya ada juga orang yang bersyahadat tahu-tahu masuk neraka juga.
dengan sebab-sebab yang lain dan sebagainya. Tapi hadis ini saja ini sudah menunjukkan kabar yang sangat menggembirakan. Baik, apa itu? Illa haramahullahu 'alan nar, kecuali Allah akan mengharamkan dia terhadap neraka, yaitu neraka tidak boleh memakannya. Karena kita tahu bahwasanya neraka itu diciptakan untuk apa? Menyiksa orang-orang yang berbuat kekufuran dan kesyirikan. Sementara orang ini dia ahli tauhid, maka neraka diharamkan untuk memakan dia. Tapi ternyata dalil-dalil yang lain menunjukkan dalam Quran, dalam Sunnah ada juga yang masuk neraka, pencuri masuk neraka. Demikian pula apa? Orang yang suka membuat kekacauan, membuat pemberontakan, jadi pengganas masuk neraka walaupun dia ahli tauhid. Kenapa demikian? Berarti ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Tetapi paling tidak kalau tauhidnya masih ada, neraka diharamkan untuk memakannya secara kekal. Mungkin hanya memakan beberapa hari, seharinya 1000 tahun tapi. Baik. Intinya tetap ada sisi pengharaman terhadap neraka kalau dia mati sebagai ahli tauhid. Qal ya Rasulullah afala ukhbiru bihin nas. Baik, jelas ini kabar yang sangat menggembirakan. Tujuan orang hidup adalah ingin mencari ridha Allah dan masuk surga dan selamat dari neraka dan siksaan. Ternyata tauhid itu menyebabkan selamat dari neraka. Maka ini kabar gembira. Maka Mu'adz minta izin dulu kepada Nabi, bolehkah saya mengabarkan ini kepada orang-orang fayastabsyiru, sehingga mereka bergembira. Dijelaskan oleh para pensyarah ini menunjukkan disyariatkannya memasukkan kegembiraan ke hati kaum muslimin, dan dalilnya banyak dalam Quran, dalam hadis. Fabasyirhum wabasyiril ladzina amanu dan sebagainya. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan digalakkannya, dianjurkannya memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin. Tapi kita tahu Mu'adz bin Jabal beliau faqih. Beliau khawatir jangan-jangan ada hukum khusus terhadap hadis ini karena boleh jadi akan ada bahaya kalau sembarang-sembarang disebarkan. Maka beliau minta izin dulu kepada Nabi. Bolehkah hadis ini saya ceritakan kepada orang-orang? Ini menunjukkan apa pentingnya di dalam dakwah itu kita menunggu izin dari pembuat syariat. Bukan sewenang-wenang kita melakukan ini itu. Ikut izin dari pembuat syariat, ikut bimbingannya. Ternyata tatkala Mu'adz minta izin, Nabi memberikan peringatan idzan yattakilu. Nunnya tanwinnya apa itu? Tanwin iwat anil jumlah. Idza basyartahum biha yattakilu. Apabila engkau memberikan kabar gembira ini kepada orang-orang, mereka akan bersandar. Yaitu kalau engkau tidak masalah, ini murid khusus. Dan untuk inilah hadis ini didatangkan dalam bab ini, mengkhususkan murid-murid tertentu untuk mendapatkan ilmu tertentu. Karena Nabi tahu Mu'adz walaupun tahu ilmu seperti ini, beliau tidak kemudian bermalas-malasan. Mu'adz bin Jabal bukan orang sufi. Sufi dapat kabar gembira sedikit mungkin langsung sudah saya makrifah atau hakikat, tak perlu ibadah. Mu'adz dapat kabar gembira masih terus beribadah. Makanya Nabi tidak mempermasalahkan Mu'adz mendapatkan ilmu ini. Nabi tahu Mu'adz tidak akan bersandar pada kalimat seperti ini. Cuma Nabi tidak rela untuk Mu'adz mengabarkan itu kepada orang-orang karena dikhawatirkan nanti orang-orang akan bersandar kepada hadis ini. Wa akhbara biha Mu'adzun inda mautih. Namun sebelum matinya Mu'adz bin Jabal itu, dan beliau wafat di zaman Umar bin Khattab. Di masa apa? Ta'un di Amwas. Tahun berapa itu? Kalau tak salah 14 Hijriah kalau tak salah. 2 tahun setelah Umar memerintah, ada Ta'un di Syam. Kalau tak salah di masa itu ya. Mu'adz bin Jabal yang menjadi gubernur di sana akhirnya wafat terkena Ta'un. Karena beliau berdoa, ya Allah berilah saya bagian dari keutamaan ini, mati syahid karena Ta'un. Maka Allah mengabulkan doa beliau. Lain, imannya lain. Itu alal khilaf, tapi banyak yang mengatakan sejenis sakit perut. Kemudian apa?
Nah, menjelang kematiannya, Mu'adz mengabarkan ini kepada sebagian murid ta'assuma, karena beliau takut berdosa. Di antara yang beliau kabari siapa? Yaitu dohirnya adalah ini. Siapa itu? Anas bin Malik. Ini riwayat sahabat dari sahabat. Dan juga As-Sunabihi, kalau tak salah, mendapatkan riwayat dari Mu'adz. Kalau tak salah, ana lupa, sudah lama. Intinya Mu'adz menceritakan tapi juga kepada murid-murid tertentu. Ta'assuma ini wazan apa? Tafa'ula, yaitu kalau di dalam pembahasan sorofnya ini adalah tarku aslil fi'il, meninggalkan asal fi'il. Asal fi'ilnya, asal masdarnya itu apa? Asal masdarnya adalah ismun. Asal fi'ilnya apa? Asima. Ta'assuma artinya adalah tarkul ism, yaitu karena beliau ingin meninggalkan dosa. Dosa apa maksudnya? Yaitu ismu kitmanil ilim, dosa merahasiakan ilmu. Yaitu beliau tahu bahwasanya Nabi tidak ingin Mu'adz menceritakan ke sembarang orang, tetapi Mu'adz karena beliau faqih, beliau tahu bahwasanya larangan tadi tidak sampai haram. Seandainya haram, apa bedanya Mu'adz dengan orang lain? Nah, berarti tatkala Nabi tidak suka banyak orang mendengar hadis ini, tapi Nabi menceritakan kepada Mu'adz, taulah Mu'adz bahwasanya ini tidak sampai haram, cuma yaitu lihat-lihat siapa yang diberi ilmu ini. Nah, sebagaimana Nabi memilih orang, demikian pula Mu'adz juga memilih orang. Adapun kalau betul-betul merahasiakan ilmu secara total, ini Mu'adz takut nanti dosa merahasiakan ilmu. Makanya beliau hanya memberikan pada orang tertentu hadis ini, orang-orang yang memang akan memahami maknanya dan tahu di mana meletakkan hadis ini. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ada beberapa pembahasan tapi ini diakhirkan insya Allah di hadis yang sama di kitab yang lain, di bagian yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.